saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy bin Arif. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya akan mendukung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Tapi soal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo, nah kata dia itu nanti harus dibicarakan lebih dahulu. Jadi ini nggak otomatis Gibran ya kalau toh dia mau maju lagi sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Tapi apa iya Gibran masih mau maju menjadi calon wakil presiden? Bagi Zulkifli Hasan, target utama dia sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional adalah partainya masuk sebagai partai 4 besar pada pemilu legislatif tahun 2029. Dia optimis kenapa seperti itu dan kemudian memutuskan akan mendukung lagi Prabowo karena katanya program-program dari Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat itu katanya itu pan banget. Pernyataan Zulkifli Hasan ini merupakan semacam konfirmasi secara terbuka menyikapi keputusan Kongres luar biasa Partai Gerindra yang telah memutuskan mencalonkan kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Selain itu, pernyataan Zulkifli Hasan itu juga merupakan statement terbuka yang secara tidak langsung mengkonfirmasi adanya friksi di kabinet antara para menteri pendukung Presiden Prabowo dengan para menteri yang mendukung wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan ini juga lagi-lagi ini menjadi konfirmasi lah, ini apa yang pernah diprediksi sekaligus ini saya kira bukan hanya sekedar prediksi tapi bacaan politik dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bahwa ada menteri di kabinet Prabowo yang menjadi kuda Troya dengan target cara apapun menjadikan Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena apapun caranya ya itu kata Pak Gatot termasuk dengan melakukan mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah politik serta hukum yang itu sesungguhnya target utamanya adalah melakukan pembusukan terhadap pemerintahannya Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan menyampaikan pernyataan itu saat dia memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta pada hari Ahad 20 April 2025 di Jakarta, berarti kemarin. Kalau ada yang ingin wapres silahkan saja. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar. Itu yang penting. Ya. Itu sudah menjadi tekad saya saudara. Dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silahkan. Kalau wapres kita bicara. Kita bicara. Iya kan? Kita bicara. Sebelumnya di awal sambutannya Zulkifli Hasan juga sudah menyampaikan hal itu, tapi dia tidak menyebut nama Prabowo Subianto. Karena kita PAN ini siapapun bisa berprestasi setinggi-tingginya. Baik DPR, menteri silahkan saja. Yang mau jadi, kalau presiden tidak boleh, sudah ada calonnya. Kalau wakil presiden boleh, silahkan, bebas. Kalau ketua umum yang penting PAN-nya naik, itu yang paling penting. Yang lain silahkan bisa berlomba. Dengan pernyataan dari Zulkifli Hasan itu, setidaknya Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai koalisi pemerintahan Prabowo, pemerintahan Koalisi Indonesia Maju Plus, sudah menyatakan sikapnya secara jelas bagaimana posisi mereka pada Pilpres 2029. Prabowo sebagai calon presiden, yes. Gibran sebagai calon wakil presiden, lagi tunggu dulu ya, bukan belum no ya, ini kalimatnya masih tunggu dulu. Sikap Zulhas ini tentu saja sangat menarik karena dia menyampaikan hal itu kan ya belum lama ini setelah dia berkunjung atau dia sowan ke rumah Jokowi di Solo pada momen hari Raya Idul Fitri kemarin. Zulhas ini termasuk menteri yang banyak mendapat sorotan karena dia merupakan salah satu menteri yang sowan ke Solo.
memang Zulhas tidak pada hari pertama gitu atau masih dalam suasana 1, 2, 3 hari Lebaran. Dia itu tiba di Solo pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, sepekan lebih setelah hari raya. Itu bersamaan dengan keberangkatan Presiden Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara di Timur Tengah dan Turki. Ini banyak yang anggap itu seperti melipir ya, ketika Pak Prabowo ada di luar negeri terus mereka mengambil kesempatan berangkat ke Solo gitu ya, dan berangkatnya itu pada hari Rabu loh ya, pada hari kerja ya. Jadi dipertanyakan apakah dia juga izin atau tidak kepada Presiden Prabowo. Nah, apa jawaban Zulhas pada waktu itu? Saya silaturahim Lebaran ya. Kemarin pertama Lebaran di Jakarta. Habis itu saya malamnya nganter cucu-cucu jalan-jalan keluar kota. Ya saya tanya Bapak, telepon ajudan Bapak. Bapak juga lagi ngangon atau ngomong cucu-cucu. Lalu saya dan Ibu hari ini bisa silaturahmi, kata Zulhas. Dalam pertemuan itu Zulhas menyatakan bahwa ini kan Lebaran. Saya kan menterinya Bapak. Ya banyak dibimbing dulu 2 tahun. Dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya nggak datang, kata dia. Silaturahim. Ya tentu ada situasi terakhir ekonomi dan sebagainya. Ya silaturahim Lebaran. Ini ketika dia ditanya, ini konteksnya apa yang dibicarakan dengan Jokowi. Bakal pecah kongsinya Prabowo Jokowi, sebenarnya gitu ya, kita nyebutnya bukan Prabowo Gibran karena Gibran ini kan hanya boneka bapaknya saja lah gitu ya. Dan diikuti dengan friksi di kalangan parpol Koalisi Indonesia Maju Plus ini sesungguhnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari. Apalagi setelah Gerindra memutuskan mengusung kembali Prabowo pada Kongres Luar Biasa di Hambalang tanggal 13 Februari 2025. Pada waktu itu sebenarnya forumnya bukan KLB ya, bukan Kongres Luar Biasa, tapi pada waktu itu apa ya, Rakernas ya. Tapi Rakernas dan tiba-tiba diubah dan kemudian diputuskan bahwa memilih kembali Prabowo sebagai ketua umum dan sekaligus ketua Dewan Pembina, dan juga diminta untuk menjadi formatur tunggal. Dan gongnya itu dia diminta maju kembali atau diberi mandat untuk maju kembali sebagai calon presiden untuk Pilpres 2029. Ini padahal kan usia kabinet itu ya baru nggak sampai seumur jagung ya, karena sudah ya kalau 3 bulan lebih ya. Ini kan mereka itu baru melewati beberapa pekan ya, ini 100 hari pemerintahannya Prabowo. Pemerintahan Prabowo itu 100 harinya jatuh pada tanggal 28 Januari 2025 dan kemudian dua bukan ya karena tinggal 13 hari. Dan kemudian tanggal 13 Februari 2025 itu langsung dia dinobatkan kembali, didapuk atau diberi mandat untuk menjadi calon presiden kembali. Dengan diputuskannya Prabowo maju kembali, ya mau tidak mau ini dia akan berhadapan dengan Jokowi. Karena sudah dapat dipastikan ini Jokowi itu akan mengusung Gibran sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Bahkan ini kan sebelumnya disebutkan kalau bisa sebelum 2029 Gibran sudah jadi presiden. Setidaknya itu yang kabar dibawa oleh pengamat Oni Rahangudini waktu itu ya. Hanya 2 tahun sih katanya begitu ya. Jadi untuk tahun 2029 itu kalau toh dia tidak lebih cepat gitu, ya ini yang paling terbaik untuk Gibran maju sebagai calon presiden. Kalau misalnya dia itu mundur lagi pada tahun 2034, kan berat lah untuk Gibran itu maju terpilih menjadi presiden, karena bapaknya kan pada tahun 2034 itu cengkeraman politiknya dipastikan udah mulai mengendor ya, nggak seperti sekarang ini. Tapi kalau toh Gibran misalnya masih mau menjadi calon wakil presiden, partai-partai yang kemarin mengusungnya juga belum tentu bersedia, seperti tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan yang katanya dia harus dibicarakan dulu lah gitu. Artinya sebenarnya ini penolakan halus, nggak mungkin Gibran diusung lagi menjadi calon wakil presiden. Kenapa? Karena kan kalau kemarin itu mereka bersedia mengusung Gibran menjadi calon wakil presiden itu, satu, mereka waktu itu tersandra, termasuk Golkar. Erlangga Hartarto itu bahkan kemudian dipaksa mundur kan sebagai ketua umum. Padahal dia sebenarnya juga amanat dari Munas dia menjadi calon wakil presiden. Bahkan sebenarnya amanatnya adalah calon presiden, tapi karena nggak mungkin, ya harusnya dia jadi calon wakil presiden. Tapi kan kemudian ngalah pada Gibran. Pertama, mereka banyak tersandra. Yang kedua, ya kelihatannya seperti Pak Prabowo itu akan lebih mantap kalau maju bersama Gibran, karena ya dipastikan Pak Jokowi akan all out mengerahkan semua sumber daya kekuasaannya untuk memenangkan Gibran sebagai
calon wakil presiden, bukan memenangkan Prabowo ya. Sebenarnya yang dilihat Gibrannya, dan benar saja kan bagaimana Pak Jokowi pada waktu itu mengerahkan sumber daya termasuk bansos dan sebagainya, dan termasuk aparat penegak hukum dan juga birokrasi pemerintahan. Nah, kalau nanti tahun 2029 udah beda, partai-partai politik ya ketua umumnya itu mungkin mereka udah nggak bisa lagi disandra oleh Pak Jokowi. Kalau tahun 2029 cengkeraman Jokowi itu dipastikan juga sudah mengendor. Kalau sekarang ini masih cukup kencang, makanya kemudian ya mereka pasti pada sowan ya ke Pak Jokowi. Apakah Zulkifli Hasan ini hanya sendirian yang yang memastikan akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden? Kita bisa pastikan tidak. Pasti banyak partai-partai lain yang akan bersikap serupa, kecuali Golkar ya. Tapi partai-partai lain ini mereka mungkin belum mau terbuka sekarang ya, karena bagaimanapun kan cengkeraman Pak Jokowi ternyata masih kuat ini. Kalau sampai mereka berani menyatakan bahwa mereka akan mendukung Prabowo lagi, dan artinya itu menutup peluang Gibran, hati-hati, jangan macam-macam gitu ya. Sikapan ini ya terhadap Prabowo pun ini dipastikan juga kita tidak bisa sebut itu sebagai final, karena situasi politik pasti sangat dinamis, tergantung perkembangan politik dan kinerja pemerintahnya Prabowo sendiri. Pak Prabowo kan pada saat HUT Gerindra ke-17 di Sentul, tanggal berapa ya? Tanggal 15 Februari kemarin ya, dia menyatakan kalau pemerintahnya itu gagal, ya dia minta untuk tidak dicalonkan. Jadi memang sangat bergantung bagaimana nanti kinerja dari pemerintahan ini, karena banyak sekali persoalan yang tengah dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Selain itu, berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi kan ambang batas untuk parpol bisa mengusung pencalonan atau yang disebut mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, atau sering disebut sebagai presidensial threshold, itu kan sudah dihapus. Jadi secara regulasi semua parpol itu bisa mengusung sendiri capresnya. Tapi mereka kan tentu juga punya kalkulasi, walaupun bisa mengusung sendiri capresnya, tapi kalau nggak punya calon presiden yang kuat, ya mereka pasti akan memilih bergabung dengan calon presiden yang cukup kuat. Dan dalam hal ini tentu seorang incumbent itu akan jadi pilihan utama. Soal friksi di kabinet Prabowo ini sesungguhnya sudah jauh hari juga diprediksikan. Kalau saya sebutnya bukan diprediksi ya, tapi ini bacaan politik dari mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Nah, saat berbicara dalam forum sebuah diskusi memperingati Milad Partai Masyumi ke-9 pada tanggal 27 November 2024, Gatot memastikan mereka ini, anggota kabinetnya, akan pecah kongsi pada Pilpres 2029. Jadi friksi-friksi sudah mulai terlihat. Terlihatnya sangat menyorok sekali ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri. Ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo, biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan gitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat, boleh, jangan disalahkan. Maka mulai terlihat dengan kasus-kasus yang baru. Boleh jadi kalau saya katakan kasusnya Tom Lembong itu adalah pembusukan dari dalam. Orang tidak melihat Tom Lembong itu kejaksaan, tidak. Pemerintah sekarang yang berusaha untuk menjalankan Tom Lembong, kan gitu. Apakah benar? Belum tentu benar. Bisa jadi ini pembusukan dari dalam. Karena dilihat dari kacamata hukum, kita lihat saja nanti. Paling-paling nanti dalil hukumnya seperti Dr. Syahganda Nenggolan, ya,
Duktur Jumhur, ya, Gubernur Anton Permana, ya, yang sumir semuanya, dan secara logika berpikir hukum tidak mungkin, karena ketika saya jadi saksi ahli, saya bicara sama hakim dan jaksa, yang mulia saudara hakim dan jaksa, saya bingung saya duduk di sini sebagai saksi ahli. Seharusnya saya duduk sini sebagai terdakwa, karena tuduhan yang disampaikan kepada Anton Permana tentang masalah Omnibus Law itu mengutip persis dari pernyataan kami yang saya tanda-tandai. Maka yang mengutip dijadikan terdakwa, yang membuat sebagai saksi ahli, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi apa dikatakan itu benar. Dan nah itulah hukum di kita ini gambarannya. Jenderal Gatot benar, karena hanya 2 hari setelah melantik anggota kabinet dan Presiden Prabowo menyampaikan pidato pengantar pada rapat paripurna kabinet perdana tanggal 23 Oktober 2023, ada momen yang membuat publik itu jadi makin paham apa sesungguhnya yang terjadi, bagaimana konfigurasi dan peta perkubuan di kabinetnya Pak Prabowo. Momen itu seperti disebut oleh Pak Gatot tadi, yakni saat Prabowo menyalami para anggota kabinet dan kemudian di belakangnya diikuti oleh Gibran Rakabuming. Orang banyak salah fokus memang dengan apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang sidang. Jadi Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar yang juga ditunjuk sebagai Menteri ESDM itu sekarang ini nggak perlu harus menutup-nutupi siapa bos dia sesungguhnya, karena dia bisa jadi menteri, bisa jadi Ketua Umum Golkar menggusur Erlangga Hartarto, ya karena jasanya Jokowi, karena dia orangnya Jokowi. Jelas Golkar selama Bahlil itu jadi Ketua Umum pasti dia akan mendukung Gibran sebagai calon presiden, kecuali kalau dia dikudeta juga sebagai Ketua Umum, karena nggak bisa dipastikan bahwa Bahlil itu akan terus bertahan sampai menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu sampai Pilpres 2029, karena posisi dia sendiri kan sebenarnya tidak